pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Di video ini saya akan memaparkan atau menjelaskan istilah, definisi, dan bidang kajian hukum internasional. Sebelum saya memaparkan atau menjelaskan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Winterna Barata, prodi PPKN NPM 201111010. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah hubungan hukum dan hubungan internasional. Dosen yang mengampu mata kuliah ini yaitu Ibu Cici Fitri Betty SPD MPD. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan definisi hubungan hukum internasional. Hubungan hukum internasional merupakan bentuk interaksi yang dilakukan antara negara untuk kepentingan masyarakat, yaitu biasanya mencakup aspek kehidupan baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lain-lain. Beberapa ahli atau tokoh mendefinisikan hubungan internasional ini, yaitu seperti tokoh yang bernama Stephen Kastner. Beliau berpendapat hubungan internasional adalah suatu studi hubungan internasional yang membahas tentang sebuah lingkup dan sifat dasar dari bidang studi hubungan internasional dalam masyarakat. Dan ada juga tokoh yang bernama Henry Kissinger. Beliau berpendapat hubungan internasional adalah ilmu yang membahas kepentingan nasional dalam suatu negara internasional. Dan istilah-istilah hubungan internasional ini yaitu ada asubstansi, yang artinya kesepakatan atas naskah awal hasil perumusan perundingan. Dan ada juga istilah hubungan hukum internasional ini yaitu accord, yaitu yang artinya persetujuan antara pihak bersengketa yang hendak tercapainya persetujuan dalam rangka mewujudkan kedamaian bersama. Selanjutnya ada juga istilah advisory opinion, yang artinya nasihat hukum yang diterima atau tidak diterimanya itu tersebut kepada pihak pemohon. Dan ada juga agreement, yaitu yang artinya suatu perjanjian antara dua negara atau lebih dengan mempunyai akibat hukum seperti traktat. Namun dalam agreement lebih bersifat eksekutif atau teknis administratif dan mutlak harus diratifikasi. Dan selanjutnya ada juga eksis, yaitu apabila negara yang mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turun perjanjian mendatangi naskah perjanjian. Ada juga aliran hukum kodrat, yaitu suatu aliran atau paham yang mendasarkan sumber hukum internasional pada hukum kodrat alam. Selanjutnya aliran positisme, yaitu suatu aliran atau paham yang mendasarkan pada sumber hukum internasional pada traktat dan adat kebiasaan. Dan ada juga istilah hubungan hukum internasional yaitu arbitrasi, di mana arbitrasi ini dapat didefinisikan sebagai salah satu institusi atau lembaga peradilan yang berperan sebagai mediator atau perantara atau wasit atau penengahan untuk membantu penyelesaian masalah sengketa yang berlaku dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Dan selanjutnya ada juga istilah hubungan hukum internasional ini yaitu asas itikat baik, yang artinya setiap perjanjian yang dibuat atas dasar itikat baik atau jujur dan tidak ada unsur penipuan. Dan selanjutnya ada juga istilah asas pacta sunt servanda, yang artinya setiap perjanjian yang dibuat harus dipatuhi oleh mereka yang membuatnya atau meningkatkan dirinya. Dan dalam ilmu hukum internasional ada dua pandangan mengenai hukum antara hukum internasional dan hubungan hukum nasional, yaitu voluntarisme dan objektivisme, di mana voluntarisme ini memandang bahwa hukum internasional tidak ada kaitannya sama sekali dengan hukum nasional. Tidak ada hubungan dan keterkaitan khusus antara keduanya. Oleh sebab itu, dari pandangan voluntarisme ini muncul paham dualisme, di mana paham yang menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua perangkat hukum yang berdampingan dan terpisah, atau dengan kata lain, berdiri sendiri. Berdasarkan dengan voluntarisme, objektivisme menyatakan bahwa hukum internasional tercipta dengan terlepas dari kemauan suatu negara.
yang melihat hukum internasional dan hukum nasional yang dapat didefinisikan merupakan kedua bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar, yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Dan menomonisme ini mengkritik paham idealisme yang mana menganggap hukum nasional dan hukum internasional itu terpisah. Dan hukum internasional banyak dipengaruhi oleh hukum nasional, di mana sebagai contoh hukum internasional ini dapat tercipta dengan adanya kebiasaan nasional suatu negara yang dianut oleh negara. Kebiasaan ini disepakati sebagai hukum internasional. Demikianlah pemaparan saya. Semoga bermanfaat. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.